Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada pra-kemerdekaan dan juga pada era kemerdekaan. Pancasila ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang sebenarnya pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit ini sudah digaungkan. Panca itu artinya 5 dan sila itu artinya asas atau dasar. Dan ini juga tertuang di dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan juga kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Pancasila yang merupakan dasar negara ini muncul pada saat BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilantik oleh Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedoningrat, yang tugasnya memang untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negaranya, yang mana poin-poinnya yang pertama yaitu pri kebangsaan, kemudian yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian sehari setelah itu Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negaranya. Yang pertama yaitu teori negara perseorangan atau individualisme, kemudian paham negara kelas, kemudian paham negara integralistik. Kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ini juga mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama adalah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau peri kemanusiaan, kemudian manfaat atau demokrasi, kemudian yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Dia mengusulkan nama dari poin-poin ini adalah Pancasila. Kemudian dia juga mendesak BPUPKI untuk menetapkan usulan ini menjadi dasar negara. Dan juga beliau juga menyampaikan bahwa 5 poin ini bisa digodok menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, kemudian yang kedua sosio-demokrasi, dan yang ketiga adalah ketuhanan, yang bisa lagi diperas menjadi ekasila, yaitu poin gotong royong. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuk Panitia 9, yang mana panitia ini dibentuk oleh BPUPKI, itu melakukan sidang untuk menetapkan dasar negara ini. Kemudian dari sidang itu disepakati beberapa poin. Yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan 5 poin ini dinamakan Piagam Jakarta pada saat sidang BPUPKI tersebut. Kemudian pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu, karena pada tanggal 15 Agustus tersebut Sekutu melakukan bom atom pada kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian karena Jepang pada waktu itu sudah menyerah dan sudah kocar-kacir, maka tokoh-tokoh Indonesia itu mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 proklamasi itu dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk sebelumnya, yaitu pada tanggal yang sudah terbentuk pada tanggal 7 Agustus pada saat BPUPKI dibubarkan, melakukan sidang. Dan pada sidang itu salah satu poin yang disepakati atau yang diganti adalah
poin yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, masyarakat Indonesia sudah mulai berkembang pemikirannya pada masa kemerdekaan ini, sehingga pada masa itu ada yang setuju, ada yang tidak dengan Pancasila. Jadi Pancasila yang tadinya sudah ditetapkan menjadi dasar negara itu pada tahun 1959 itu mulai melewati masa kelamnya, di mana pada saat itu Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada waktu itu. Dia fokus untuk membangun kekuasaan yang terpusat agar menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah. Serta dia juga ingin menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa lain atau manusia oleh manusia yang lain. Sehingga Pancasila mulai pudar pada waktu itu, sudah mulai kelam. Kemudian pada tahun 1966 pada masa Orde Baru, pada masa pemerintahan Soeharto yang dilantik pada tanggal 22 Februari 1967 menggantikan Presiden Soekarno, itu gencar melaksanakan program-program pembangunan dan juga program pembinaan pendidikan, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Nah, pada masa pemerintahan Soeharto ini Pancasila itu kembali dijadikan dasar negara yang betul-betul harus dihormati dan dihargai serta diikuti oleh masyarakat Indonesia. Sampai hari ini Pancasila itu menjadi dasar negara dan juga dasar pemersatu masyarakat di Indonesia. Nah, itu kira-kira sejarah dari Pancasila mulai dari pra-kemerdekaan sampai dengan era kemerdekaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.